Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai berdoa dulu ya bareng-bareng dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Di tempat duduk, siap berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya akan mengabsen kalian dulu ya. Baru akan mengabsen satu persatu. Siapa nggak masuk? Ya, pertama Kalista, hadir. Najwa, Hari, Fadil, Dimas, Windy, oke. Diana, terus Rizky. Oke, hadir semua ya. Ya, hadir semua. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi nanti kita akan membahas dengan tentang tema apa? Tema peristiwa Fathu Makkah. Nah, sebelum kita ke materi, kita nyanyikan lagu apa? Adab terhadap guru bersama-sama ya. Yuk, supaya apa? Agar kita tetap semangat dan apa? Mencontoh perilaku Rasulullah. Yuk bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Mari kita belajar adab terhadap guru tetamu. Izin. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, semua kita akan membahas tentang peristiwa Fathu Makkah. Ya, kalian sudah tahu tentang peristiwa Fathu Makkah? Ya, mari kita simak dalam pembelajaran kali ini. Dilihat sambil disimak bukunya. Ya, materinya adalah Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan juga negarawan. Beliau seorang panglima yang mahir dalam strategi peperangan. Kemampuannya terbukti dalam membangun kota Madinah. Dari serangan musuh, beliau berhasil memenangkan beberapa peperangan. Namun, hingga saat itu, kota Mekah sebagai kota suci masih dikuasai oleh kaum Jeliyah atau kafir Quraisy. Dan Ka'bah masih dikelilingi banyak patung berhala. Tugas besar menanti Rasulullah dan kaum muslimin untuk dapat membebaskan Ka'bah dari berhala-berhala. Nah, Fathu Mekah artinya apa? Pembukaan kota Mekah artinya perebutan kembali kota Mekah yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Setelah kaum muslim tinggal di Madinah selama 8 tahun, ya, bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama 1.400 kaum muslimin hendak berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Para sahabat Nabi sangat antusias untuk berangkat ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota Mekah. Ya. Terus selanjutnya di Hudaybiyah, disimak ya, itu nanti ada di kegiatan tugas kalian. Di Hudaybiyah, kaum kafir Quraisy menanyakan perihal maksud kedatangan rombongan Nabi ke Mekah. Lalu utusan Rasulullah menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dimaksudkan untuk penyerbuan, akan tetapi untuk umrah dan mengunjungi saudarinya di Mekah. Kemudian kembali ke Madinah, namun orang-orang kafir Quraisy bersikeras menolaknya. Selanjutnya, kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui Abu Sufyan dan pemuka Quraisy lainnya untuk memberitahukan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh pemimpin Mekah. Bahkan Utsman diperbolehkan untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Selanjutnya, para pemimpin Mekah tetap bersikeras tidak mengizinkan Rasulullah. Oleh karena itu, diadakan perundingan antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Ya.
Nah, ini poin pentingnya pertama, perjanjian Hudaybiyah yang berisi ada 4 poin. Yang pertama, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy tidak saling menyerang atau bermusuhan selama 10 tahun. Terus, kedua, kaum muslimin tidak diperkenakan memasuki kota Mekah untuk menunaikan haji dan umroh tahun ini. Ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Nabi Muhammad supaya dikembalikan, tetapi kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu atau bergabung dengan kaum muslim. Ya. Seperti itu. Dan selanjutnya, pembatalan tersebut membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting, yaitu melakukan penyerbuan ke Mekah. Rasulullah segera menyiapkan 10.000 orang pasukan, mereka membela Rasulullah dan membantu Bani Huzah. Meskipun Rasulullah dapat memimpin pasukan yang banyak, beliau tidak sombong dan tetap rendah hati kepada para pasukannya. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir, para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukan lah, melalui jalan yang berbeda. Ya, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat. Terus kaum kafir Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya. Ya, menyerah kepada Nabi Muhammad setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah. Ya, selanjutnya, adapun manfaatnya apa saja? Manfaat mempelajari peristiwa Fathu Mekah itu kan tentang sejarah. Manfaatnya apa mempelajari Fathu Mekah? Manfaatnya yaitu mari kita jadikan contoh tentang perilaku mulia Rasulullah dalam peristiwa Fathu Mekah di kehidupan sehari. Jadi bisa kita jadikan teladan dan menerapkan perilaku kita, mengaplikasikan dalam keteladanan Rasulullah. Nah, sebagai umat Islam, kita perlu mengetahui sejarah tentang perjuangan Rasulullah. Dalam menaklukkan kota Mekah, beliau merupakan suri tauladan yang baik yang seharusnya kita tiru dalam berperilaku terpuji di kehidupan sehari-hari. Banyak tahu contohnya? Contohnya apa? Nabi Muhammad seorang pemimpin, dan dia juga jujur, baik hati, rendah hati, seperti itu. Dan tidak sombong. Nah, sebentar. Tugas anak-anak, cermati dengan teliti materi yang sudah disediakan. Yang pertama, isi perjanjian Hudaybiyah kelompok pertama. Yang kelompok kedua mendapat tentang apa? Alur cerita peristiwa Fathu Mekah. Jadi kalian nanti menulis alurnya gimana, seperti itu. Yang pertama tadi apa? Isi perjanjian Hudaybiyah ya. Kalian tulis. Tadi yang ketiga, tentang perjanjian yang diingkari. Itu apa saja kalian tulis. Nanti hasilnya nanti kalian presentasikan di depan perwakilan mungkin 2 orang saja. Ya, ini saya bagikan untuk per kelompoknya. Iya. Nah, untuk alur ceritanya, kalian membuat alur cerita, menyiapkan lembar kertas. Nah, ya, saya maju ya kelompok 1 ya. Jadi nanti ini hasil kalian kalian baca. Nah, ayo, ini sudah semua, ayo sini. Dua orang, sini. Sebelah sini. Ya. Disampaikan ini hasil kalian, disampaikan di depan teman-teman kalian atau depan kelompok yang lain. Disampaikan yuk. Dari kelompok berapa? Nama?
Sing banter. Sing banter. Sing banter. Terus terus urutannya ini apa saja ditampilkan di kelompok lain. Ya, yang gambar pertama ditampilkan yuk, dijelaskan yuk. Dijelaskan di depan. Yang keras, yang keras, yang keras. Disimak ya kelompok lain ya. Itu nanti bila salah bisa dipertanyakan lagi nanti. Terus dibaca terus. Terus iya. Semua kabilah orang bebas berkumpul atau bergabung dengan kaum muslimin atau kaum katolik. Apabila yang bersekutu dengan salah satu tidak merupakan bagian dari pihak tersebut. Ya. Ya, jadi isi perjanjian Hudaybiyah itu tadi sudah dibacakan oleh kelompok berapa? Satu. Dan ini hasil apa, Cah? Hasil tentang peristiwa Fathu Mekah sendiri. Ya, ditampilkan ke teman-teman coba. Ya. Betul atau tidak, Cah, ini, Cah? Dilihat. Ya, urutannya bagaimana? Betul? Betul ya? Betul. Oke, berikan aplaus buat kelompok satu ya. Dan ini keterkaitan dengan peristiwa hijrah Rasulullah. Disimak di papan. Penaklukan Mekah merupakan hasil paling penting yang diraih orang-orang muslim pada tahun-tahun tersebut. Penaklukan kota Mekah merupakan kemenangan besar untuk menumpas, menghancurkan, tidak memberi peluang dan kesempatan bagi penyembah berhala di seluruh jazirah Arab. Penaklukan kota Mekah juga memberikan nilai-nilai perdamaian, yakni peperangan tanpa pertumpahan darah. Peperangan tanpa pertumpahan darah. Seperti itu. Serta pengampunan. Nah, untuk materi yang belum dimengerti, apa saja? Sudah paham semua ya? Oke. Oke, anak-anak hebat semua. Tepuk tangan. Bentar. Ayo coba kelompok berapa ini? Kelompok dua. Coba dijelaskan sedikit yuk di depan yuk. Ya, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenapa kami dari kelompok 2? Terus? Kami akan menceritakan peristiwa Fathu Makkah. Iya. Disimak baik-baik akan menyampaikan peristiwa Fathu Mekah atau alur ceritanya bagaimana, ya tentang perjalanannya bagaimana. Perbuatan kembali kota Makkah yang disukai oleh kaum kafir Quraisy setelah kaum muslim tinggal di Madinah selama 8 tahun yaitu Fathu Makkah. Muhammad memimpin langsung delegasi perjanjian Hudaybiyah. Delegasi kaum Quraisy yaitu Suhail bin Amr, kitab atau juru bicara dan orang-orang kaum
Hmm. Selanjutnya peristiwa Fathu Makkah. Terus Rasulullah adalah seorang Quraisy bin Amr adalah yang memimpin pasukan Quraisy. ya. Sekian cerita dari kelompok 2. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Oke. Ya, terima kasih. Kelompok 2 sudah maju. Ya. Oke, ini selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang setelah kalian tadi menyimak atau memahami materi yang Pak Heru sampaikan, sekarang Pak Heru akan bertanya kepada kelompok masing-masing. Ya, saya acak mulai dari kelompok 3. Coba tadi isi perjanjian tentang peristiwa Fathu Makkah itu apa? Coba kelompok 3 disebutkan. Ya. Kaum kafir Quraisy telah melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh Hudaybiyah. Ya. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang telah masuk Islam sebelumnya sehingga mengakibatkan korban jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan beberapa tawaran kepada kaum kafir Quraisy. Ternyata kaum kafir Quraisy memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Ya, sudah? Oke. Betul tak jawabannya dari kelompok 3? Betul atau tidak? Benar ya? Oke, benar. Oke, selanjutnya untuk kelompok berikutnya, coba kelompok 1. Isi perjanjian Hudaybiyah itu isinya apa? Coba disebutkan dari kelompok 1. Ya. Disimak dari kelompok lain. Ya, sudah? Betul apa salah? Betul. Oke, betul. Alhamdulillah. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari kelompok 2. Nah, alur cerita peristiwa Fathu Makkah itu apa saja? Tolong dipaparkan coba dari kelompok sini. Yuk. Perbuatan kembali kota Makkah yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy setelah kaum muslim tinggal di Madinah selama 8 tahun. Sudah? Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim. Akan diadakan perundingan antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Delegasi kaum Quraisy yaitu Suhail bin Amr. Oke, sudah selesai untuk jawaban kelompok 2. Betul ya? Betul. Oke. Yang paling terpenting adalah kalian paham tentang apa peristiwa Fathu Makkah itu sendiri adalah pembukaan kota Makkah. Artinya apa? Perebutan kembali kota Makkah yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, seperti itu. Ya, setelah kaum muslim tinggal di Madinah selama 8 tahun. Oke ya. Karena itu salah satunya itu keteladanan Rasulullah, ya. Bagaimana hikmah kita meneladani Rasulullah seperti itu. Jadi kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita menyanyikan bareng-bareng lagu adat terhadap guru tadi. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kita belajar Adat terhadap guru. dalam saat Bertemu. kita pernah dan sopan. Saatnya Sehatnya. jaga nama baiknya. Kita Izin saat akan bertanya. tidak banyak bicara saat guru bicara. Ingat dengan bersama saat belajarkan ilmu. Kita berbalik muka saat tidak jawabannya. Muliakan guru akan berkahkan ilmu. Muliakan guru akan berkahkan ilmu.
Sebelum penutup, ada salah satu yang memimpin doa, ya, doa selesai belajar. Ayo. Enggak apa-apa. Oke, selamat siang anak-anak, tetap belajar yang giat dan bagaimana kalian memahami teladan-teladan Rasulullah itu sendiri menjadi generasi yang baik. Ya,